Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Waalaikumsalam nahmaduhu. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat sore para undangan yang kami hormati. Selamat sore sahabat Izi. Dan bagaimana kabarnya? Semoga kami doakan selalu sehat dan bahagia. Kalau di sini, di ruangan studio kami sedang hujan besar, tapi semoga ya jaringan dan rasa silaturahmi kita tidak terputus dengan adanya cuaca. Karena alhamdulillah dengan teknologi kita bisa berkumpul di sini bersama dan tanpa halangan apapun. Amin amin ya Allah. Alhamdulillah tentunya rasa syukur yang tiada henti kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah berjuang membawa agama Islam ini hingga saat ini. Semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Ini tepat ya di penghujung bulan, tepatnya 31 Maret 2022 bersama dengan Fitri Fauzia di sini dari Lasnas Inisiatif Zakat Indonesia di program acara event webinar parenting menjadikan Al-Qur'an sahabat terbaik keluarga di Ramadan organized by Lasnas dan sponsorship by Gerai Syafa. Lasnas Inisiatif Zakat. Maaf Kak Fitri, suaranya kekecilan. Suaranya kecil. nggak kedengeran Baik. Kak. Suaranya putus-putus Kak. Oke, sekarang sudah besar suara Fitri. Iya, ini di sini lagi hujan besar ya, Masya Allah. Sekarang suara Fitri sudah terdengar? Alhamdulillah. Jelas Kak, udah. Di sini udah. Belum jelas, suaranya masih kecil banget. Oh, berarti beda-beda ini. berarti jaringannya nih tampaknya ya. Tapi secara overall Di saya aman, jelas banget. Oke, baik. Fitri lanjutkan ya. Ya, Lasnas Inisiatif Zakat Indonesia atau biasa dikenal dengan Lasnas Izi lahir tepat di Hari Pahlawan tanggal 10 November 2014. Dan secara resmi, Lasnas Izi ini sudah memperoleh perpanjangan izin operasional sebagai lembaga amil zakat skala nasional melalui Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 950 tahun 2020. Core value Izi dalam berkhidmat bagi umat dengan tagline yang diusungnya adalah memudahkan dimudahkan. Salah satu pencapaian Izi adalah dalam menjadi lembaga terbaik dari Basnas Award. Selengkapnya di video menarik berikut ini.
Ya, dan kini kita akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Rizky Rahmat Fahmi Hidayat selaku Manajer Muzaki Development Lesnas Inisiatif Zakat Indonesia. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih Mbak Fitri. Suara saya jelas ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lisaladin kulli kafabila syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balikna Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Saya sampaikan salam takzim kepada guru kita Ustazah Nabila, dan alhamdulillah dengan kesempatan yang diberikan bisa membersamai kita semuanya. Insya Allah di sore hari yang penuh berkah, insya Allah, amin. Dengan turunnya hujan ini yang lumayan lebat ini ya di beberapa wilayah, ya semoga semua berjalan lancar acara kita sampai akhir nanti, ya. Dan tentunya adalah sambutan mengenai bahwasannya acara Inisiatif Zakat Indonesia sebagai lembaga amil zakat nasional, kita memiliki program untuk mensiarkan banyak hal, baik itu tentang zakat, tentang kebaikan Islam, kajian Islam, parenting, dan lain sebagainya. Dan hari ini salah satunya adalah persiapan Ramadan, ya, kajian Tarhib Ramadan. Alhamdulillah dengan tema yang luar biasa hari ini diberikan kesempatan kita akan dapat ilmu, dapat kebaikan ya dari Ustazah Nabila, dan tentunya dengan tema yang luar biasa, menghadirkan kedekatan kita dengan Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai sahabat, dan tentu kita memiliki sebuah mungkin bisa jadi pengalaman ketika akhirnya di luar Ramadan sana bagaimana banyak kendala-kendala untuk akhirnya kita bisa rutin gitu ya membaca Al-Quran, bahkan mentadaburinya gitu ya. Mungkin ada di sini ada yang punya rencana target 1 hari 1 juz, berasa sekali bagaimana tantangan-tantangan dan hambatan-hambatan itu gitu ya. Dan insya Allah pada kesempatan yang baik ini tentunya Inisiatif Zakat Indonesia ingin memberikan sebuah kesempatan buat kita semuanya ya melalui kegiatan Zoom ini Tarhib Ramadan bersama Ustazah Nabila yang luar biasa, guru kita memiliki ilmu di dalamnya, bagaimana beliau seorang hafizah juga, dan ini harapan kita semuanya ya Bapak Ibu sekalian, ayah bunda, bagaimana diri kita dan juga bahkan anak-anak kita, anak keturunan kita sebagai generasi Qur'ani, generasi yang insya Allah Allah berkahi, dan tentu beliau-beliaulah anak-anak kita yang tercinta gitu ya, menjadi bisa luar biasa ya hafiz dan hafizah ini ke depannya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, ini yang bisa disampaikan sebagai awalan mewakili Inisiatif Zakat Indonesia. Ya, tentunya kegiatan ini akan berlanjut selama nanti full juga di Ramadan dengan berbagai acara yang lainnya. Dan insya Allah ini yang bisa disampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh peserta ini, alhamdulillah dari seluruh wilayah Indonesia yang hadir ya, dan juga tentunya spesial kepada Ustazah Nabila. Ini yang bisa disampaikan, dan juga kepada sponsor dari Gresafa, luar biasa dukungannya untuk bisa mendukung acara kebaikan ini. Ini yang bisa disampaikan juga untuk Notaris Muslim Indonesia dan seluruh membernya dan juga pimpinan yang hadir. Terima kasih sudah hadir bersama ini untuk akhirnya kita semuanya bisa dapat tolibul ilmi ini di acara webinar kita Tarhib Ramadan bersama Ustazah Nabila. Ini yang bisa disampaikan, semoga berkah dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan oleh Ketua Umum Notaris Muslim Indonesia yang diwakilkan oleh Wakil Ketua Pengurus Pusat Notaris Muslim Indonesia Bidang Tarbiyah dan Diklat, Ibu Haji Masnawati Mapas Sawang SH MKM. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita memanjatkan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmat dan makfirahnya lah sehingga alhamdulillah pada sore hari ini kita semua diberikan kesehatan, kesempatan dan juga
izin Allah sehingga di tengah kesibukan rekan-rekan semua, Bapak Ibu bisa hadir pada acara webinar pada sore hari ini. Juga alhamdulillah yang terhormat Ketua Umum Notaris Muslim Indonesia, Bapak Heri Sosiawan, Sarjana Hukum, hadir bersama kita pada sore hari ini. Juga beberapa pengurus pusat Notaris Muslim Indonesia hadir bersama-sama kita juga pada sore hari ini. Baik, Bapak Ibu peserta webinar yang sama berbahagia, izinkan kami dari Notaris Muslim sedikit memperkenalkan Notaris Muslim Indonesia. Berikut mungkin kegiatan dengan ya, alhamdulillah berdiri kurang lebih dan telah dilakukan dengan Al-Quran. Kita melakukan kegiatan oleh 30 orang, kemudian kegiatan lain ya, tampaknya ada kendala jaringan ya, Masya Allah. Semoga dengan hadirnya hujan yang menemani acara kita di sore ini menjadi membawa keberkahan tentunya ya untuk semua yang hadir dan tentunya untuk semua keluarga kita di kalangan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini tampaknya Ibu Hajah Masnawati ada kendala jaringan. Sambil gimana sekarang, Mbak? Baik, alhamdulillah ini sudah tersambung lagi. Iya, saya lanjutkan sedikit ya, Mbak, Insya Allah. Jadi Notaris Muslim ini kita ada beberapa kegiatan ya yang berhubungan dengan Al-Quran. Saya sedikit menyampaikan. Kita mengadakan online tahsin khusus kepada seluruh Notaris Muslim yang ada di Indonesia. Luar biasa semangatnya untuk mempelajari Al-Quran. Kemudian ada week juz yang kita laksanakan juga, ada beberapa grup WA grup ya, dan satu itu ada lebih 30 peserta, dan juga kajian-kajian tafsir Al-Quran yang menggerakan hampir sebulan. Jadi alhamdulillah sekali ya Notaris Muslim yang kehadirannya baru kurang lebih 6 tahun, tetapi Masya Allah kegiatan-kegiatan keagamaan luar biasa, dan juga Notaris Muslim telah memiliki pondok tahfidz ya khusus untuk para duafa dan anak yatim yang mana dibiayai semua oleh para notaris Muslim yang ada di Indonesia. Alhamdulillah sudah berjalan dan sudah menelurkan ada kurang lebih 9 santri yang sudah kita wisuda juz. Pondok yang ada di dengan baik. Kilas saja tentang kegiatan-kegiatan Notaris Muslim kita kali mana? Ya, baik Ibu, terima kasih banyak. Jazakillah khair untuk sambutannya yang disampaikan oleh Wakil Ketua Pengurus Pusat Notaris Muslim Indonesia Bidang Tarbiyah dan Diklat, Ibu Hajah Masnawati Mapas Sawang. Terima kasih, semoga sukses selalu ya Bu program-programnya dari Notaris Muslim Indonesia. Dan tentunya yang kami hormati, selamat datang. Ini ada Ibu Linda Setianingsi selaku owner dari Gerai Syafa. Gerai Syafa menjadi sponsorship event kali ini, dan alhamdulillah ini salah satu dari produknya ya sudah dirasakan oleh MC. Jadi bahannya sangat bagus sekali Ibu. Terima kasih banyak. Jazakillah khair. Dan tentunya selamat datang juga untuk Mbak Retno Hening serta Teh Wiwin. Sebelum memulai bincang-bincang materi tentang menjadikan Al-Quran sebagai sahabat terbaik keluarga di bulan Ramadan, boleh ya Fitri tahu ini sahabat Izi atau para undangan yang hadir kali ini dari mana aja? Coba kita saling
sapa di chat Zoom-nya, di chat Zoom eksklusif kita ini kurang lebih ada 100 ya peserta di sini. Coba saling sapa dari mana, mungkin kita sama-sama tahu ada yang dari luar daerah Jakarta atau mungkin bahkan ada yang dari luar negeri, kita nggak tahu. Silakan kita saling sapa. Dan kira-kira persiapannya sudah apa saja nih untuk kita menyambut bulan suci Ramadan? Boleh sharing-sharingnya di chat Zoom eksklusif kita, karena kita akan ada souvenir dari Gerai Safa untuk 3 orang yang aktif diskusi maupun penanya terbaik. Ayo silakan aktif ramaikan chat Zoom eksklusif kita untuk bisa mendapatkan souvenir untuk 3 orang bagi yang aktif diskusi maupun penanya terbaik. Dan sahabat Easy, Ramadan sebagai bulan Al-Quran menjadi momentum yang sangat baik bagi keluarga untuk makin dekat dengan Al-Quran tentunya ya. Dan keluarga ini memiliki posisi penting dalam menghadirkan kecintaan kepada Al-Quran. Lantas, bagaimana cara sukses untuk dapat mengistimewakan Al-Quran sebagai sahabat terbaik? Kini kita akan mendengarkan dari juri Hafiz Indonesia. Mari sama-sama kita sambut yang sudah hadir di tengah-tengah kita, Ustazah Nabilah Abdul Rahim Bayan, LCMAG. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Khair Ustazah. Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Kak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya Ustazah, ini nggak terasa ya, kita kurang lebih, bukan beberapa hari lagi, tapi kayaknya udah beberapa jam lagi kita akan menyambut bulan suci yang benar-benar dirindukan oleh umat muslim khususnya. Nah, yang kita tahu bahwa Ramadan ini adalah waktu yang sangat baik untuk kita semakin mendekatkan diri dan tentunya lebih banyak waktu untuk mendekatkan juga membaca Al-Quran. Ini seperti apa Ustazah? Mungkin kita ingin tahu tips dan triknya agar kita tetap istiqomah selama sebulan ke depan, bahkan sampai setelah Ramadan ya mungkin Ustazah. Tafadhol Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya mau cek suara saya Kak Fitri. Jelas suara saya? Alhamdulillah jelas. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Allahumma hdina wahdi bina wa yassir al-huda lana waj'alna hadina mahdiyina ila yaumil qiyamati ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih kepada tim Easy ya, Inisiatif Zakat Indonesia, Masya Allah, atas menyediakan program ini atau kajian hari ini. Ya, mudah-mudahan Insya Allah semua panitia diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk tema kita hari ini, Masya Allah, temanya adalah menjadikan Al-Quran sahabat terbaik keluarga di Ramadan. Dan memang kalau kita perhatikan, Al-Quran adalah kalamullah yang dimana kita sebagai umat Islam ya apa-apa yang tantangan dalam kehidupan kita harusnya kita mencari solusinya bukan di medsos, bukan dengan cara misalnya sharing di status, bukan, tapi kalau kita punya masalah, punya tantangan dalam kehidupan kita, punya ujian, justru seharusnya kita membuka Al-Quran untuk mencari solusi. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, ya, wa hadza kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati. Sungguhnya kami menurunkan Al-Quran ya kepada engkau, maksudnya kepada engkau wahai Muhammad dan juga kepada kita agar apa? Liyadabbaru ayati. Ya, kitab ini yang penuh keberkahan agar agar kita memahaminya, agar kita mengamalkannya. Jadi ada 5 kewajiban kita terhadap Al-Quran ini sebagai seorang muslim, yaitu ada 5 kewajiban. Yang pertama adalah tilawatuhu, ya, membacanya, ya. Yang kedua adalah hifdzuhu, menghafalnya. Yang ketiga adalah al-amalu bihi, ya, atau bisa al-fahmu dulu, al-fahmu, ya, memahaminya. Yang keempat adalah al-amalu bihi, mengamalkannya. Yang kelima adalah ad-da'watu bil Quran, yaitu kita berdakwah dengan Al-Quran. Jadi tidak ada tantangan, tidak ada misalnya hafal dulu nanti ini belakangan, enggak. Semuanya kita harus jalankan
ya secara pelan-pelan, dan masing-masing butuh proses memang. Karena ya sebenarnya kita butuh Al-Qur'an, ya kita butuh Al-Qur'an. Dan apalagi di bulan Ramadan, ya, di mana dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Di mana di surah ini Allah menjelaskan bahwa Allah telah menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Dan apapun yang berkaitan dengan Al-Qur'an itu akan menjadi sesuatu yang mulia, ya. Malaikat Jibril alaihi salam, ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril menjadi malaikat yang termulia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diturunkan kepadanya Al-Qur'an menjadi nabi yang mulia. Bulan Ramadan, ya, bulan turunnya Al-Qur'an, sebagaimana kita mengetahui dalam surah Al-Baqarah, ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an, bahwa di bulan Ramadan, bulan yang dimana turunnya Al-Qur'an. Maka bulan Ramadan menjadi bulan yang sangat istimewa, yang mulia di antara bulan-bulan yang lain. Malam Lailatul Qadar menjadi malam yang mulia, yang istimewa. Ya, karena apa? Karena turunnya Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Jadi apapun yang berkaitan dengan Al-Quran, itu insya Allah biidznillah akan menjadi mulia. Jadi tidak ada rugi, ya. Tidak ada kerugian bagi yang ingin membaca Al-Quran, yang ingin tahsin Al-Quran, yang ingin tadi mendengar dari Ibu Haji tadi, Masya Allah, ya, berkaitan tentang ikatan notaris Muslim notaris, ya, kalau tidak salah tadi katanya baru ikatannya 6 tahun, tapi Masya Allah kegiatan keagamaannya luar biasa. Ini menunjukkan apa? Kedekatan kita, menikmatnya kita, merasa betapa nikmatnya kita mendekatkan diri kita dengan Al-Quran secara khusus. Masya Allah, luar biasa. Jadi dan dampak keberkahannya itu luar biasa, ya. Keberkahan yang kita merasa itu luar biasa. Jadi di antara keberkahan Al-Quran, ya, ini secara singkat aja, ya, kita merasa ketenangan hati, ya kan? Kita merasa ketentraman jiwa, keharmonisan rumah tangga, anak-anak yang keluarga yang harmonis. Ini subhanallah usaha yang lancar, ya. Walaupun ada tantangan-tantangan, tapi perasa kok mudah gitu, ya. Nah, itu masuk di antara keberkahan Al-Quran. Dan di nikmatnya turunnya Al-Quran di bulan Ramadan ini, dan karena di bulan Ramadan adalah bulannya turunnya Al-Quran, maka hubungan Ramadan dengan Al-Quran ini sangat erat sekali. Dan bahkan ketika kita melihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semangat, ya, ketika di bulan Ramadan semangat membaca Al-Quran, beda dengan bulan-bulan yang lain. Dan begitu juga harusnya kita, ya. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW adalah suri tauladan kita, maka ketika di bulan Ramadan pun kita seharusnya semangatnya luar biasa. Ya, maka seharusnya persiapan untuk tadarus di bulan Ramadan ini dari jauh-jauh hari, dari bulan Rajab, dari bulan Sya'ban, itu sudah mempersiapkan diri. Kenapa? Karena kadang-kadang kita di hari-hari biasa kan tidak baca satu hari satu juz, ya kan? Nanti kalau sudah masuk Ramadan berasa agak berat ketika kita membaca satu hari satu juz. Maka dari jauh-jauh hari kita sudah membiasakan diri. Nah, ini mumpung masih 2 hari atau 3 hari lagi, ya 2 hari, ya. Kalau hari Sabtu puasa berarti 1 hari lagi dong. Ya, jadi kita mempersiapkan diri, mulai dari sekarang kita sudah mulai membaca Al-Quran. Ya, sudah kita ada targetnya, ya, sudah ada targetan. Ya, bagaimana Rasulullah SAW di bulan Ramadan? Ya, kana an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang sangat dermawan. Tapi ketika masuk bulan Ramadan lebih lagi dermawannya, sedekahnya, infaknya luar biasa. Nah, jadi di sini menunjukkan bahwa di bulan Ramadan, ya, yang dimana mungkin yang tadinya infak kita bulanannya mungkin 100.000, tapi di bulan Ramadan dilipat-lipat. Nah, ya. Jadi jangan pelit ya bulan Ramadan, walaupun harga minyak naik ya. Ya, walaupun bahan sembako pada naik semua, khususnya di bulan Ramadan. Nah, sekarang aja sudah mulai pada naik ya. Jadi tetap kita harus semangat untuk berinfak ya, bentuk berinfak. Terus apalagi wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril, dan Rasulullah SAW lebih bersemangat lagi berbuat ibadah-ibadah itu ketika di bulan Ramadan karena semangat bertemu dengan malaikat Jibril alaihissalam. Apa yang mereka lakukan, apa yang dilakukan oleh Rasulullah bersama malaikat Jibril, wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhu al-Qur'an. Setiap malam di bulan Ramadan ya, malaikat Jibril mudarasatul Qur'an. Apa mudarasah itu? Mungkin dalam artian bahasa Indonesia tadarus ya. Tadarus itu kan yang difahami kita adalah tadarus hanya sekedar membaca ya. Tapi tidak, Rasulullah bersama malaikat Jibril bukan hanya membaca saja, tapi mengkaji, memahami ya kan ayat-ayat Al-Qur'an, membahas hukum-hukum yang dalam Al-Qur'an itu mengkaji, tadarus Al-Qur'an. Ya, jadi bukan hanya sekedar membaca. Ya, tapi setidaknya kita mengikuti jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti sunnahnya, itu kita membanyak membaca, ya, memperbanyak baca Al-Quran dalam bulan Ramadan. Dan dari sini, ya, Ibnu Rajab rahimahullah, Ibnu Rajab al-Asqalani, ya, beliau mengatakan dalal hadits 'ala al-istihbab dirasat al-Quran fi Ramadan wal ijtima' lidzalik. Ya, jadi dikehendakkan atau digalakkan atau diutamakan khususnya di bulan Ramadan adalah memperbanyak membaca Al-Quran, ya, apalagi di malam Ramadan, ya. Jadi setelah tarawih kan pada tadarusan, ya, masya Allah luar biasa ya, itu sangat menenangkan hati, subhanallah. Dan begitu juga masya Allah para sahabat radhiyallahu alaihim dan juga para ulama, ya, itu mereka semangatnya luar biasa di bulan Ramadan. Ya. Sampai Al-Imam Az-Zahri rahimahullah ketika bulan Ramadan tiba, ya, beliau mengatakan innama huwa qiraatul Quran wa it'amut ta'am. Bulan Ramadan ini khusus untuk membaca Al-Quran dan memberi makanan, maksudnya infak fisabilillah. Dan juga Ibnu Hakam, karena Malik, ya, Malik ini salah satu imam, ya. Kalau kita kan Syafi'i, ya, dan Imam Malik, idza dakhala Ramadan yafirru min qira'atil hadits mujalis ahli ilm. Saking pengen me time-nya itu bersama Al-Qur'an atau quality time-nya bersama Al-Qur'an, pengen memaksimalkan. Jadi ulama-ulama kita yang biasanya di hari biasa mereka mengajar hadis, mereka mengajar mengajar bahasa Arab, mengajar ilmu-ilmu yang luar biasa, ya. Tapi di bulan Ramadan itu semua ditinggalkan, sampai kata di sini majalisat ahli ilm, sampai dia jarang sekali bertemu dengan ahli-ahli ilmu, maksudnya belajar atau menuntut ilmu di bulan Ramadan secara khusus. Kenapa? Karena ingin membaca Al-Quran. Dan begitu juga salah satu tabi'in kita yang bernama Sufyan Ats-Tsauri, ya, idza dakhala Ramadan taraka jami'al ibadah wa aqbala ala qira'atil Quran. Dan Imam Sufyan Ats-Tsauri ketika masuk bulan Ramadan semua ibadah yang sunnah itu ditinggalkan. Fokus kepada apa? Fokus kepada membaca Al-Quran. Masya Allah. Dan Masya Allah sampai di sini dicatat, ya, bahwa ulama-ulama kita ini karena mereka sangat memahami eratnya atau berkahnya Al-Quran di bulan Ramadan ini,
berkahnya membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini, mereka sampai membuat target-target. Ya, mudah-mudahan di sini teman-teman di Easy ya, di sini juga pada membuat target atau bikin komunitas gitu ya. Nah, komunitas membaca, mengaji bareng-bareng bersama di bulan, khususnya di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan bisa terus-terusan ya ikatannya ini. Jadi ditargetkan. Jadi ulama-ulama kita pun targetkan misalnya setiap 3 hari khatam, berarti 1 hari membaca 10 juz. Atau misalnya ya untuk yang pemula bolehlah 1 hari 1 juz. Ya untuk pemula. Terus mungkin yang sudah terbiasa membaca 1 hari 1 juz ditingkatkan lagi 2 khatam, 2 kali khatam dalam bulan Ramadan. Berarti 1 hari membaca 2 juz dan seterusnya. 3 juz dalam 1 hari berarti 3 khatam dalam bulan Ramadan dan seterusnya. Dan di sini ada beberapa contoh. Seperti Al-Aswad itu yakhtimul Quran fi Ramadan kulla lailatain. Katanya ada salah satu tabi'in yaitu dia khatam setiap 2 malam. Berarti 1 hari membaca 15 juz. Masya Allah. Ya luar biasa. Dan juga wa kana idza jaa Qatada idza jaa Ramadan khatama fi kulli 3 layalin marrah. Ada juga yang menghatam setiap 3 malam sekali ya. Jadi dalam 1 hari membaca 10 juz. Ada juga yang membaca fa idza jaa al-'ashr khatama fi kulli lailatin marrah. Nah, ini beda nih. Jadi di 20 hari pertama itu setiap 3 hari sekali khatamnya. Berarti 1 hari 10 juz. Nah, kalau masuk 10 terakhir ya, bukan makin mundur, bukan. Ini mama lebaran bikin kue, enggak. Ya. Justru ketika dia 10 terakhir lebih semangat lagi menghatam 1 khataman setiap malam. Berarti 1 hari 30 juz. Masya Allah, luar biasa. Beda lagi dengan Imam Syafi'i. Ya. Imam Syafi'i, Masya Allah, luar biasa. 1 hari 2 kali khatam. Berarti membaca 60 juz. Betapa berkahnya waktu mereka. Masya Allah. Bukan berarti kita tidak bisa meniru mereka. Makanya saya bilang tadi harus bertahap. Ya, kalau misalnya mempersiapkan diri dari bulan Rajab, sekarang sudah Sya'ban, ya. Kebetulan kita di akhir bulan Sya'ban ini, tidak apa-apa. Kita mulai dari sekarang, startnya dari sekarang. Jangan sampai nunggu, nanti tanggal 1 aja. Enggak. Atau nanti nunggu malam pertama bulan Ramadan. Jangan. Dimulai dari sekarang. Ya, mulai dari malam ini. Supaya kita semangat. Jadi pas kita baca, jangan, ya Allah masih banyak banget halamannya. Kayak gitu ya. Jangan melihat halamannya. Ingat bahwa betapa nikmatnya, betapa berkahnya ketika kita membaca Al-Quran. Dan Masya Allah, para ulama dan salafus saleh kita luar biasa ya. Mereka membaca Al-Quran bukan hanya membaca dengan mushafnya saja, bahkan mereka ada yang sampai qiyamul lailnya itu, Masya Allah, itu menggunakan atau sambil membaca Al-Quran. Jadi mungkin sekarang sudah ada Quran tahajud ya, Quran tahajud yang itu ada stand-nya, itu boleh ya. Mungkin teman-teman di sini kalau baca Al-Quran bikin ngantuk ya, bisa sambil qiyamul lail, dan sambil sholat tarawih gitu kan, atau mau tahajud, nah itu dibaca tuh ya sambil membaca Al-Quran dengan Quran tahajud itu tadi. Itu sangat membantu ya kita lebih menghayati, menjiwai ayat-ayat Al-Quran. Masya Allah. Terus mungkin ini di sini ada juga yang bertanya, Kak, ini kan saya ngaji saya baca Al-Quran tapi masih terbata-bata. Maksudnya tidak lancar ya, maksudnya masih mungkin ada huruf-huruf yang kurang tepat makhrajnya, ataupun masih ada huruf-huruf yang mungkin panjang pendeknya juga masih belum stabil. Itu gimana ya? Apakah bacaan saya diterima atau tidak, atau saya atau termasuk dosa saya membaca seperti itu, tidak sesuai dengan tajwidnya. Gini, selama kita ikhtiar untuk mengikuti, berupaya untuk ikut kajian tahsin,
ya insya Allah walaupun bacaan kita masih kurang tepat makhrajnya, kurang benar panjang pendeknya, tapi kita sudah ada ikhtiar, sudah misalnya memanggil guru, sudah ikut kajian ngaji bersama-sama, ada yang ngebenerin bacaan kita, tapi masih aja ada salahnya, ya tidak apa-apa. Itu kan kita sambil proses untuk menyempurnakan bacaan. Yang penting kita sudah ada ikhtiar untuk memperbaiki bacaan kita. Nah, tapi kalau sengaja, ya udahlah emang dari dulu bacaan saya kayak gitu, ngapain dibener-benerin? Nah, ini yang perlu hati-hati ya. Tetap semangat untuk memperbaiki bacaannya ya. Juga ketika kita membaca Al-Quran, ya kita mengingat bahwa puasa dan Al-Quran ini adalah wasilah ya agar kita dapat syafaat di hari kiamat. Puasa memberi syafaat kepada kita, begitu pula dengan Al-Quran. Khususnya apalagi di bulan Ramadan ya, di bulan Ramadan. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "As-siyamu wal Quran yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Puasa dan ibadah puasa dan ibadah membaca Al-Quran atau Al-Quran akan memberi syafaat kepada seorang hamba nanti di hari kiamat. Puasa berbicara, "Wahai Tuhanku, ay Rabb, mana'tuhu at-ta'am wasyahawat bin nahar, fasyafi'ni fi." Wahai Tuhan, ya, atau wahai Allah, saya karena puasa yang berbicara, saya mencegahnya, menghalanginya ya dari makanan, dari perbuatan dosa, dari syahwat di siang hari, maka wahai Allah, berilah syafaat kepada hamba-Mu ini. Dan Al-Quran pun berbicara, "Rabbi, mana'tuhun nauma bil-lail, fasyafi'ni fihi, fayashfa'an." Wahai Tuhan, saya saya menghalanginya dia untuk istirahat di malam hari karena dia sering membaca Al-Quran dan qiyamul lail di malam hari. Ya, maka wahai Allah, berilah syafaat kepada hamba-Mu ini. Maka siyam dan puasa dan baca Al-Quran ini itu ibadah yang dimana bisa memberi syafaat, penolong kita nanti di hari kiamat. Ya. Dan juga dan juga di bulan Ramadan ini ya ada tergabungnya 2 jihad. Yang pertama jihad di siang hari, yang kedua jihad di malam hari. Yang pertama jihad di siang hari adalah kita jihad dalam berpuasa. Kita menahan amarah, kita nggak boleh marah-marah. Biasanya kalau hari pertama puasa itu, nggak tahu ya kenapa kalau puasa itu kita sering marah-marah. Ya sebenarnya tidak ada hubungannya ya. Nah, tapi kadang-kadang kita terlalu lebay gitu ya. Jadi jihadun bin nahar wa jihadun bil lail. Jadi ketika kita berpuasa, kita jihad itu di siang hari. Ya, kita jihad menahan amarah, kita jihad marah-marah, kita jihad untuk bisa saling memaafkan, jihad ujiannya lebih banyak lagi. Ya. Nah, di malam hari diuji dengan kita qiyamul lail, dengan kita sholat tarawih, ya kan? Apalagi sudah makan buka puasa, terus kita makannya makanan enak-enak, wah ngantuk dah pas sholat tarawihnya. Cari masjid yang paling cepat ya. Cari imam yang ngebut ya, supaya kenapa? Wah ini masih ada kolak, sisa kolak buka puasa itu enak rasanya kalau habis tarawih itu makannya ya. Jadi justru seharusnya sebaliknya ya, kita cari imam ya yang membaca Al-Qur'annya ketika sholat tarawih itu yang santai, yang pelan, yang tumakninah ya, bukan ngebut ya, bukan ngebut. Ya, jadi dalam bulan ini ya dua bulan dalam bulan Ramadan ini ya kita diuji dengan kesabaran, diuji dengan sabar kita tuh harus maksimal benar ya, khususnya dalam bulan Ramadan. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة في قيام رمضان بالليل أكثر من غيره. Dan begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Ramadan ketika qiyamul lail itu
baca ayatnya itu panjang-panjang, beda dengan malam-malam yang lain. Kalau malam yang lain tahajud atau qiyamul lail, tapi mungkin bacanya surat-surat pendek atau bacanya sedikit-sedikit saja. Tapi di bulan Ramadan diperpanjang ayatnya, dibaca ayatnya yang sebanyak-banyaknya, masya Allah. Karena saking nikmatnya ya, atau menikmati membaca Al-Quran khususnya di bulan Ramadan, masya Allah, luar biasa. Ya, jadi di bulan Ramadan ini saya mengingatkan diri saya dan teman-teman, ya, yuk kita sebelum masuk bulan Ramadan kita saling memaafkan. Ya, saling memaafkan, saling kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita minta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menerima taubat kita di bulan-bulan sebelum ini. Jangan sampai ada dosa yang menghalangi amalan yang membuat amalan ibadah itu sangat berat. Karena bisa jadi karena perbuatan dosa di bulan-bulan sebelumnya, jadi berasa kalau pengen berbuat ibadah itu di bulan Ramadan itu sangat berat sekali. Nah, ini maka di sini ya kita bermuhasabah ya sebelum masuk ke bulan Ramadan, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kita juga saling memaafkan dengan sesama. Mungkin yang orang tuanya masih jauh, di telepon minta maaf belum bisa pulang dan lain sebagainya. Kalau ada orang tuanya bisa datang langsung, masya Allah, indah sekali bisa langsung bersilaturahim kepada orang tuanya, juga begitu juga dengan saudara-saudaranya ya. Jadi kita saling memaafkan dan sebelum masuk bulan Ramadan, dan kita memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa istiqomah ya. Baik, mungkin sekian dari saya. Saya akan mungkin Kak Fitri akan membuka sesi tanya jawab dan mengatur sesi ini. Silakan Kak Fitri. Ya, baik Ustazah, Masya Allah. Ustazah, ini Fitri juga sudah banyak ya pertanyaan yang masuk dan Fitri baca. Ini ternyata ada beberapa pertanyaan yang sejenis. Jadi sambil Fitri merangkum, mungkin juga Ustazah mau minum dulu sejenak. Kita akan kita sambil Fitri merangkum, merekap, dan kita akan menyaksikan dulu nih Ustazah video yang menarik berikut ini dari Gerai Safa. Silakan. Ya, Alhamdulillah tadi ya kita semakin mengenal ya dengan Gerai Safa. Di biasanya menuju yang tadi Ustazah sampaikan, mempersiapkan Ramadan bukan hanya terkadang kita suka lupa nih, khususnya untuk kaum wanita. Jadi kita ada niatan untuk mendekatkan diri dengan ibadah Al-Quran, tapi tentu juga terkadang kita berpikir sudah mulai membeli baju baru. Begitu ya Ustazah. Makanya di sini ada Gerai Safa yang bisa menjadi solusi mungkin untuk sahabat Izi atau para undangan yang ada di kajian sore ini. Bagi yang ingin melihat koleksinya Gerai Safa untuk persiapan nanti ya, baju lebaran ataupun perlengkapan ibadah lainnya, bisa di Gerai Safa. Dan Fitri langsung ke pertanyaan pertama ini Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Ustazah Afwan mau bertanya, khataman itu lebih baik sendiri atau berjamaah ya Ustazah? Ustazah. Afwan masih ke mute tampaknya Ustazah. Oh ya, baik. Ya, ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Sebenarnya gini ya Kak, mau mengaji bersama-sama atau mau ngaji sendiri itu insya Allah tidak mengurangi pahala. Nah, kadang-kadang kalau kita tuh ngaji sendiri itu cepat ngantuknya, ya, cepat malesnya, ya kan. Jadi kita perlu
memancing semangat itu dengan kita mengaji bersama-sama. Nah, lalu bagaimana dengan misalnya dengan khataman jama'i, khataman beramai-ramai. Misalnya saya 1 juz, Kak Fitri 1 juz, nanti ada teman kita 1 juz. Itu bagaimana? Apakah nanti nilai khatamnya sama atau tidak? Insya Allah kalau nilai bacaannya, insya Allah kalau apapun yang kita baca itu ya, baca Al-Quran itu insya Allah pahalanya tetap ada, kebaikannya tetap ada, berkahnya insya Allah kita akan dapat. Ya, semangatnya kalau kita bersama-sama. Nah, kalau misalnya sudah terbiasa nih ngaji, karena kadang-kadang karena awal-awal pemula itu biasanya agak berat ya kalau sendiri itu ya. Jadi kita memancing semangat itu kita dengan beramai-ramai. Nah, atau misalnya nih kita ada khatam jama'i ya, beramai secara jamaah, ada juga khatam untuk kita sendiri. Nah, itu saya sarankan seperti itu. Jadi dengan jemaah, dengan teman-teman kita masih gabung, kita sendiri pun kita jalan. Dan tapi makanya harus ada target di bulan Ramadan. Apalagi kita sebagai perempuan ya. Kadang-kadang kita di bulan Ramadan ada aja ya halangannya. Misalnya hamil atau misalnya haid ya kan, atau nifas gitu. Jadi khususnya yang haid, yang tahu nih misalnya siklus haidnya mungkin di awal atau di tengah atau di akhir, dari jauh-jauh hari sudah mempersiapkan diri. Maksudnya apa? Jangan sampai memang targetnya 1 bulan Ramadan dia khatam 1 kali, tapi jadiin alasan, ini karena aku haid 7 hari jadi aku nggak khatam di bulan Ramadan. Kan sudah tahu kurang lebih kan 7 hari. Jadi dicicil di hari-hari yang lain gitu. Jadi jangan jadi haid itu alasan untuk tidak khatam gitu ya. Jadi dicicil, bisa misalnya kalau tahu misalnya perkiraan nih 7 hari terakhir nih saya nggak bisa baca Al-Quran nih, ya udah dari hari pertama kita jangan bacanya 1 juz aja, 1 juz misalnya tambah 4 halaman, 1 juz ditambah 5 halaman seperti itu. Jadi insya Allah di bulan Ramadan kita bisa khatam. Jadi kalau mau baca khataman sendiri itu bagus, kalau mau baca khatam jamaah juga bagus, tapi kalau saya pribadi melihat para ulama dan salafus saleh itu mereka sendiri-sendiri, ya mereka sendiri-sendiri. Kan kadang-kadang kalau kita bacanya lebih cepat, teman kita bacanya agak lambat, ya jadi kan masing-masing punya tahapan-tahapannya lah gitu. Jadi makanya kalau memang bisa sendiri bagus, tapi kalau masih butuh untuk semangat lagi, atau termotivasi lagi untuk mengecas lagi dirinya, ya nggak apa-apa gabung sama jemaah. Tapi kalau misalnya gabung sama jemaah, jangan lupa juga tetap kita harus ada khataman sendiri gitu ya. Baik, semoga menjawab ya. Barakallah Ustazah. Dan ini Fitri baca ada beberapa jenis pertanyaan banyak juga terkait anak-anak ya Ustazah. Jadi Fitri coba rangkum nih dari beberapa jenis pertanyaan yang mengarah kepada anak-anak. Yang pertama, bagaimana kiatnya agar anak itu bisa mencintai dan meyakinkan agar anak itu bisa istiqomah serta menghafal Al-Quran Ustazah. Tafadhol. Ya, dalam Islam itu ada namanya targhib dan tarhib ya. Targhib itu reward, ya tarhib itu adalah punishment. Ya. Jadi tidak salahnya, apalagi kan anak-anak susah ya kalau mengarang nanti kalau ngaji itu kamu dapat berkah dalam hari-hari, kan anak-anak kan belum paham. Ya kan, niat itu karena baca Al-Quran itu karena Allah, bukan untuk cari yang lain. Untuk mengarahkan ke situ, anak-anak kan belum ngerti. Jadi kita kasih hadiah misalnya, ya hadiahnya ya jangan sampai menjadi beban bagi orang tua ya. Dia suka jalan-jalan misalnya, ya keluar dari rumah keliling komplek juga nggak apa-apa. Ya kalau kamu selesai ngafal surat An-Nas, yuk kita keliling. Atau nanti papa ngajak pakai motor jalan-jalan muter-muter aja. Nah itu apa saja yang membuat anak senang, kita bisa jadikan reward. Ya. Anak suka misalnya suka main gadget misalnya, tapi batasin ya gadgetnya jangan sampai berjam-jam juga gitu ya. Ya udah mau nanti kasihin ini, atau misalnya dia suka baca buku, ya udah nanti papa beliin buku ini gitu. Jadi memberi reward supaya anak itu semangat. Saya juga awal-awal juga seperti itu. Dari guru dikasih reward, dari orang tua dikasih reward, wah tambah semangat dong. Kayak gitu ya.
Nanti lama-lama ketika sudah khatam 30 juz, dapat juga dalam tengah-tengah perjalanan menghafal itu atau proses menghafal itu, ya kita akan wah, ini menghafal ini harus niatnya yang benar, bukan hanya karena pengen dapat ini atau dapat itu. Ya, tapi untuk pemula ya tidak apa, apalagi anak-anak ya, apalagi anak-anak. Gitu, untuk memotivasi. Nanti lama-lama Masya Allah mereka sendiri akan merasa berkahnya Al-Quran dalam kehidupan mereka, sampai ya nggak dikasih hadiah pun mereka sudah baca Al-Quran itu sudah berkah kok, nggak harus dapat hadiah, nanti hadiah mah nanti datang aja gitu, seperti itu ya. Baik, Ustazah, ini ternyata juga banyak yang respon untuk bertanya langsung tampaknya ya. Fitri coba ke Ibu Indah Fajardini. Assalamualaikum, Bu. Oke, bisa di-unmute mungkin, Bu? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Terima kasih Ustazah kesempatannya. Ya, ini Ustazah mau nanya, kalau misalkan dalam keadaan uzur, kita mau tadarusan apa boleh gitu untuk memegang Al-Quran atau lewat HP aja? Terus kalau hukumnya untuk membaca Al-Quran itu, misalkan kebetulan kan mata saya ini agak ini bermasalah gitu. Jadi kalau misalkan nggak lihat kacamata, jadi nggak jelas tajwid huruf-huruf, makhraj hurufnya juga kadang suka salah gitu. Apa boleh baca Latinnya? Bagaimana Ustazah? Terima kasih. Jazakallahu khair. Ya, baik. Gimana Kak Fitri, langsung dijawab? Silakan Ustazah. Oke, baik. Ya, jadi kalau misalnya kita lagi uzur, ya, memang dalam madhab Syafi'i itu kita tidak boleh membaca Al-Quran. Ya, kita tidak boleh. Makanya saya bilang tadi, kalau tahu kalau sudah tahu nih, misalnya kalau haid itu dalam 1 bulan sampai 7 hari, ya sampai 10 hari, itu dari jauh-jauh hari kita sudah menyicil supaya ya istilahnya menutupi lah ketidak bisa kita dalam membaca Al-Quran. Tapi insya Allah pahalanya pun tetap. Ya, walaupun kita tidak membaca Al-Quran di hari itu karena kita haid, ya, itu insya Allah pahala membaca itu tetap ngalir, tetap ada, ya. Dan sebagaimana para malaikat ya mencatat amal ibadah seseorang hamba yang dia misalnya terus-terusan qiyamul lail, tapi karena dia sakit jadi nggak bisa atau belum mampu untuk qiyamul lail, tetapi pahalanya tetap dicatat karena dia istiqomah ya. Jadi walaupun nanti haid, tapi karena nanti insya Allah biidznillah selalu istiqomah bersama Al-Quran, maka insya Allah tetap pahalanya akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai membaca Latinnya ya, ya kalau memang bisa Allah sudah memberi kepada kita ilmu untuk bisa dimampukan untuk membaca bahasa Arabnya, ya kita pakai bahasa Arabnya gitu ya. Kalau memang karena kalau kita baca dengan Latin, kadang-kadang tajwidnya kurang pas, madnya ya kan, atau gunnahnya kan tidak ada tandanya gitu kan. Kalau tulisan Latin kan tidak ada tulisan gunnah, tidak ada ikhfa, izhar, idgham, itu tidak tertulis. Maka biasanya kan kita tahu ada hukum tajwid itu dari bahasa Arabnya. Ya, maka kalau misalnya memang kita mampu, ya seharusnya kita seharusnya kita baca dengan pakai bahasa Arab. Tapi kalau misalnya kita masih pemula, masih pemula, masih belajar, ya mungkin tidak apa-apa. Tapi usahakan untuk membiasakan diri dalam membaca pakai bahasa Arabnya, teks bahasa Arabnya. Ya. Syukran Ustazah ya ilmunya. Alhamdulillah, jazakillah khair ini untuk pertanyaannya Ibu Indah Fajardini. Nah, Fitri kembali lagi, ini pertanyaannya menarik dan cukup panjang-panjang ini Ustazah. Ya, ada beberapa hal ya, ini Fitri coba ke ini ada dari Ustadz Faisal Arif Widianto. Ahlan wa sahlan ini Ustadz. Pertanyaannya, dalil untuk membaca Al-Quran supaya benar dan apa keistimewaan saat membaca Al-Quran, Ustazah? Dalil membaca Al-Quran supaya benar? Gitu pertanyaannya? Ya, betul. Terus pertanyaan keduanya apa, Kak? Apa keistimewaannya saat kita membaca Al-Quran, Ustazah? Ya, membaca Al-Quran dengan benar. Ya, dalil dalam Al-Quran, ya, dalam surat Al-Muzammil, ya,
dalam surat Al-Muzammil Allah Subhanahu wa taala berfirman warattilil Qur'ana tartila. Ya, walaupun penafsiran tentang arti atau terjemahan, bukan terjemahan, tafsir ya, warattilil Qur'ana tartila yang di surat Al-Muzammil ini ya, auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila, ayat keempat di surat Al-Muzammil. Tartil di sini bisa diartikan tartil yang suara indah, tapi ini lebih dominan kepada yang bacaan unggul. Bacaan unggul itu apa maksudnya? Bacaan unggul itu bacaan yang baik, bacaan yang bagus sesuai makhrajnya. Dan sampai ketika ditanya sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib, apa artinya warattil Qur'ana tartila? Kata beliau ma'rifatul tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Ya. Tajwidul huruf apa artinya? Membaca ayat-ayat Al-Qur'an huruf-hurufnya disesuai dengan kaidahnya, sesuai dengan pelafalannya, makhrajnya, sifatnya. Ya, nggak boleh berlebihan, nggak boleh kekurangan. Wa ma'rifatul wuquf, maksud beliau adalah yaitu kita mengetahui mana tempat kita berhenti, tempat kita wakaf, tempat kita memulai, tidak. Yaitu itu yang dimaksudkan oleh dari warattilil Qur'an. Ini dalil yang pertama. Kalau dari hadis itu banyak sekali ya keutamaan membaca Al-Qur'an dengan sempurna atau dengan baik atau dengan lancar atau dengan unggul. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil barrah. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه الشاق فله أجران. Barang siapa yang membaca Al-Quran dengan lancar, fasih, ya bagus, indah suaranya, bacaannya juga tajwidnya benar, itu dia setara dengan para malaikat. Masya Allah, luar biasa. Ma'as safaratil kiramil barrah. Safaratil kiramil barrah adalah para malaikat. Lalu yang barang siapa yang membaca Al-Quran, lalu dia masih terbata-bata, tertati-tati, ya kan, dalam membaca Al-Quran. Mungkin ada kesusahan dalam membaca Al-Quran, itu nggak rugi, kata Rasulullah. Falahu wa huwa alaihi syaq, dan dia merasa begitu sulitnya dia membaca Al-Quran karena dia berupaya misalnya harful fa-nya masih kurang benar, ternyata pa bacanya lagi pa, ya fa pa, atau harful ain bacanya a misalnya. Dia sudah berjuang, sudah ikhtiar, sudah latihan, tapi masih aja salah terus. Falahu ajran, itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada rugi bagi yang ingin membaca Al-Qur'an maupun bacanya yang lancar ataupun yang terbata-bata, gitu ya. Baik, jazakillah khair Ustazah jawabannya. Nah, ini juga banyak nih yang bertanya Ustazah tentang mana dulu yang harus kita lakukan, khususnya untuk anak ini Ustazah, membenarkan bacaan atau menghafal Al-Quran, atau dilakukan berbarengan. Dari situ juga ada pertanyaan yang menyambung menurut Fitri, bagaimana menanamkan keistiqomahan ini secara umum ya, pasti pertanyaan secara umum, bagaimana nih Ustazah untuk istiqomah kita sampai akhir Ramadan, bahkan mungkin setelah Ramadan untuk tetap bisa dekat dengan Al-Quran. Tafadhol Ustazah. Ya, kalau untuk anak-anak ya perlu hafal dulu atau baca dulu. Kalau menurut saya bagusnya dibarengin. Misalnya kan sudah mengenal, kalau untuk tahapan pertama ya kalau bisa anak ini mendengarkan murotal. Makanya dari pertama itu pilih pasangannya yang sevisi misi, ya kan. Terus ketika bayinya dalam kandungan sering mendengarkan al-murattal, mungkin ayahnya yang mengaji atau ibunya yang mengaji. Jadi supaya bayi ini dari dalam kandungan sudah terbiasa mendengar Al-Quran. Setelah melahirkan bayi ini, anak ini juga sering didengarkan murattal. Dan ketika mulai berbicara, yaitu kita mengajarkan huruf-huruf hijaiyah atau baca ayat-ayat pendek terlebih dahulu. Ya, nanti ketika sudah dia agak sudah bisa 1-2 kosakata, kadang-kadang walaupun belum jelas hurufnya, kadang-kadang oim, kadang-kadang anak kecil kayak gitu ikut-ikutan, ya itu berarti apa? Oh dia ngerti bahwa ini adalah Al-Quran. Kadang-kadang sampai kalau dia sering melihat orang tuanya membaca Al-Quran, walaupun dia pegang Qurannya kebalik, tapi dia gayanya gaya ngaji, gitu kan? Nah, itu apa? Itu berarti orang tuanya memberi contoh terlebih dahulu, ya.
Gimana anak pengen mengikuti suka atau mencintai Al-Quran sedangkan orang tuanya ya mohon maaf nggak buka Al-Quran, gitu ya. Jadi kita sebagai orang tua memberi contoh dulu terlebih dahulu. Talqin dulu, ngaji dulu, tahsin dulu, tahfidz dulu, apa dulu? Ya, pertama adalah anak ini sering mendengarkan terlebih dahulu. Yang kedua kita talqin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya coba, walaupun belum jelas, masih apa-apa. Yang penting dia nangkap, ya. Itu nanti lama-kelamaan itu insya Allah biidznillah dengan perkembangan berbicara itu insya Allah akan makin jelas huruf-hurufnya, ya seperti itu. Terus kalau misalnya kita tahu misalnya di umur 5 tahun, 4 tahun itu kurang lebih huruf-huruf sudah agak jelas, ya kan? Maka usahakan kita bisa perbaiki yang huruf-huruf jelas. Contoh seperti misalnya harus bisa membedakan ba sama mim. Ba, ma harus bisa membedakan. Kalau misalnya ba dibaca mim masih keliru, kita harus membenarkan. Ya, jadi bisa anak-anak kecil kita bisa memperbaiki huruf-hurufnya, tapi yang jelas. Maksudnya apa yang jelas? Misalnya za sama za kan di dalam lidahnya kan dia bisa melihat. Tapi kalau misalnya huruf-huruf tenggorokan masih bingung dia kan karena nggak kelihatan. Ya, jadi usahakan kalau mau membenarkan bacaan anak-anak itu biasanya yang zahir, yang terlihat, ya. Nanti insya Allah dalam proses usia 6 tahun, 7 tahun itu sudah bisa memahami ada huruf-huruf yang suaranya dari bagian tenggorokan dan bagian pangkal lidah itu tidak terlihat, tapi bisa kita merasakan gitu. Misalnya seperti ha besar, ha itu dari sini, jadi dia bisa menekan ha oh keluar dari sini gitu kan. Jadi semakin dia bertambah usianya, semakin dia bisa memahami tempat makhraj huruf hijaiyah gitu ya. Jadi kalau bisa dibarengin ya, menghafal plus memperbaiki bacaan. Terus bagaimana supaya kita istiqomah untuk anak-anak ataupun orang tua? Untuk anak secara khusus seperti saya tadi mengatakan ya, ada reward, ada punishment-nya ya. Ada reward ya, itu itu akan membuat semangat ya. Kalau anak kita juara aja kita kasih hadiah, masa menghafal Quran nggak kasih hadiah gitu ya. Ya kalau usia anak kita bertambah kita kasih hadiah, ya kan? Masa karena dia menambah satu surah, satu hafalannya kita tidak memberi hadiah. Jadi kita kasih reward. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sebagai orang tua ya, kalau kita pengen istiqomah maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Quran adalah kalamullah, maka kita berdoa selalu kepada Allah agar membuka hati kita untuk mau membaca Al-Quran. Ada yang sudah Al-Quran itu sudah depan matanya, bahkan sudah upload aplikasinya di HP, tapi lewat terus, berarti belum dibuka hatinya, gitu ya. Jadi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar membuka hati kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan begitu juga kita mendoakan anak-anak kita agar Allah membuka hati kita, membuka hati mereka untuk mencintai Al-Quran, mau membaca Al-Quran, ya, dijauhkan dari dosa-dosa yang menjadi halangan, ya, atau yang menjadi halangan antara kita dan mengaji Al-Quran. Yang ketiga adalah yang berapa tadi? Yang ketiga, yang terakhir ini, yang terakhir adalah paksakan diri. Harus dipaksa, karena ya kalau kita membiarkan jiwa kita untuk tidak membaca Al-Quran justru senang ya. Nggak mau capek ya, nggak mau capek gitu ya. Jadi kalau tahap pertama itu harus dipaksa, karena setan itu melihat bahwa wah, hamba Allah ini kalau dia sudah rajin baca Al-Quran, potensi untuk berbuat dosa itu mengecil. Setan kan nggak senang, maunya kan kita berbuat dosa, akhirnya waliyadzubillah terjerumus ke api neraka. Nah, kalau dia sering membaca Al-Quran, mengaji, dia menjadi orang yang soleh, dia berubah menjadi orang yang lebih baik, dia menjadi hamba Allah yang lebih mencintai Al-Quran, lebih mendekatkan dirinya kepada Al-Quran, kan setan kan nggak senang. Maka dia adalah daripada buka Quran, mending coba tuh aplikasi itu tuh ada notif, ada bunyi tuh, ya kan? Gitu. Jadi pasti banyak godaannya, pasti banyak godaannya, sibuklah, apalah, tugaslah, apalah, ya. Tapi kita paksakan diri, kita targetkan satu hari itu
minimal setengah jam lah. Ya, kalau misalnya ada targetan 1 juz 1 hari, wah itu bagus. Ya, kalau tidak kita targetkan waktu ya. Misalnya 1 hari itu setengah jam itu khusus untuk Al-Qur'an, tidak megang HP, tidak buka TV, tidak pokoknya kita dengan Al-Qur'an. Ya. Dalam setengah jam ini tidak boleh ada yang ganggu saya. Karena saya pengen baca Al-Qur'an setengah jam. Udah. Kita taruh aja jam lihat aja di jamnya mulai dari jam 7 setengah 8 udah beres, udah alhamdulillah. Setiap hari kalau begitu rutinnya, masya Allah berkahnya luar biasa ya. Baik. Ini menarik, Ustazah. Dari banyaknya pertanyaan memang lebih banyak ya yang bertanya tentang kiat istiqomah, kiat untuk menghafal, kiat untuk belajar membenarkan bacaan yang kiranya tadi sudah Ustazah jelaskan tentunya. Tapi ada satu yang menarik ini. Assalamualaikum Ustazah. Ini bagaimana caranya untuk mengajak orang yang selalu bermain handphone agar lebih menyukai membaca Al-Qur'an daripada bermain handphone ini. Jadi ini lebih bertanya tipsnya. Curhat ya. Mengajak gitu Ustazah. Tafadhol Ustazah. Ya, kalau ini siapa dulu? Kita pengen mengajak siapa dulu ini ya. Kalau misalnya masih anggota keluarga kita, ya kita bisa targetkan. Ya, misalnya waktu ini khusus untuk Al-Qur'an. Nggak boleh main HP. Kita sebagai orang tua, kita sita tuh HP. Bisa tuh, ya. Nggak boleh main gadget dulu sebelum ngaji dulu gitu ya. Bisa kita kan mampu kita berkuasa. Nah, kalau misalnya sama orang tua kan nggak bisa seperti itu, masa kita ngambil mama HP-nya kita ambilin, enggak ya. Ya. Nah, tetap misalnya kita menjelaskan keutamaan membaca Al-Qur'an, kita mengaji sampingnya gitu kan. Atau kita secara tidak langsung memperdengarkan ceramah ustadz favoritnya yang membahas tentang Al-Qur'an gitu kan, atau misalnya ketika pengajian kita ajak untuk mengaji Al-Qur'an bersama-sama. Ya segitu secara bertahap ya. Karena memang dakwah untuk dalam kita mengajak orang untuk berbuat kebaikan itu perlu kebijaksanaan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Bukan dengan ilmu. Kita punya ilmu banyak tapi cara kita menyampaikannya dengan cara yang salah, pasti orang-orang akan lari dan kabur. Ya. Dan bahkan bisa jadi apa yang tadinya kita mau niatnya mengajak malah mereka dia tidak mau gitu ya. Jadi ngajinya jangan banyak-banyak, udah 1 halaman aja. Kalau misalnya kita tahu dia bacaannya lancar, udah jangan banyak-banyak, 1 halaman aja, sudah nggak banyak. Nanti setiap hari kalau kita mengajak seperti itu, nggak banyak, kalau 1 halaman 5 menit aja nggak nyampe, daripada main HP terus. Ya, ngaji bareng gitu ya. Digabungkan di grup komunitas, itu insya Allah akan menambah semangat gitu ya. Dan kita juga jangan saudon, dia main HP, barangkali dia lagi TikTokan dalam kebaikan ya. Siapa tahu dia lagi mendengar ceramah atau hal-hal yang baik, kita juga jangan saudon ya. Baik, barakallahu fikum. Iya Ustazah. Nah, ini mungkin ada 3 pertanyaan terakhir ya. Nah, ini yang pertama nih Ustazah, ini agak cukup panjang karena menurut Fitri ini juga memang masuk sih kepada kondisi khususnya untuk akhwat ini, untuk perempuan. Jadi pertanyaannya itu banyak khatam di bulan Ramadan, tapi cara bacanya kilat. Karena punya target ya Ustazah. Jadi akhirnya bacanya kilat dan tidak tartil artinya gitu. Atau tidak hatam, tapi insya Allah istiqomah tilawah di bulan Ramadan dengan bacaan yang santai dan tartil. Oh, jadi ini membandingkan gitu. Kalau di Ramadan karena ada target gitu, Ustazah, jadinya bacanya kilat, tidak tartil itu seperti apa, bagaimana itu, Ustazah. Dan terlebih lagi, kalau akhwat ini ya perempuan kan ada headnya ya, jadi kadang kita harus cepat-cepat gitu mengejar target itu seperti apa hukumnya, Ustazah. Ya, gini ya. Dalam membaca Al-Quran itu ada 3 level kecepatan. Yang pertama ada martabatut tahqiq. Martabatut tahqiq ini biasanya seorang guru yang membaca kepada murid-muridnya kan butuh bacaan yang pelan-pelan. Ya, huruf-hurufnya sangat jelas. Yang kedua ada martabat at-tadwir, yang itu agak sedikit cepat, di mana biasanya ini untuk sholat tarawih. Ya, tapi bukan sholat tarawih di Indonesia ya. Sholat tarawih di Indonesia itu kilat lagi, lebih cepat dari kilat ya. Sholat tarawih. Jadi bacaannya tidak terlalu lambat dan tidak terlalu cepat. Itu biasanya untuk murojaah, untuk ziyadah itu
Itu baca tadwir. Ada yang paling cepat, ada al-hadr namanya. Itu biasanya kalau bagi seperti di bulan Ramadan, kita pengen baca cepat. Ya, baca cepat al-hadr. Atau untuk murajaah yang biasanya mungkin ada yang tasmid 30 juz satu hari ya kan, atau tasmid 5 juz. Nah, itu biasanya tempo bacaannya agak cepat, tapi tetap dengan 3 martabah ini atau 3 level kecepatan ini itu semua harus baca dengan tajwid. Ya. Saya kasih contoh cara bacanya ya. Kita contohkan surat Al-Fatihah ya. Yang pertama martabat at-tahqiq ya, yang paling lambat ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bacaan yang lambat sekali ya. Ini namanya martabatut tahqiq, supaya huruf-huruf murid-murid mendengar, oh baca pelafalan huruf seperti ini, takaran madnya seperti ini. Ini martabatut tahqiq. Level berikutnya adalah level tadwir, dia agak lebih cepat sedikit ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dia lebih cepat dari yang tadi, tapi tetap hukum tajwidnya tetap jalan. Nah, ini yang terakhir yang paling cepat ini. Contohnya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tetap hukum tajwidnya jalan, tetap bacaannya dengan baik ya, dan cepat ya. Jadi yang level terakhir ini untuk bagi yang pengen bacanya cepat-cepat, tetap tajwidnya harus yang benar ya. Ya, jazakillah khair, Ustazah. Ini 2 pertanyaan terakhir nih yang Fitri rasa agak berbeda dari yang sebelumnya ya. Tapi sebelumnya, Ustazah, tadi di awal Fitri menyapa sahabat Izi yang hadir gabung di kajian kita sore kali ini. Dari mana saja? Ternyata banyak, Ustazah. Ada dari Bali, Balikpapan, luar kota ini banyak sekali. Nah, karena itu boleh ya seluruh sahabat Izi yang join di sini, silahkan bisa mengisi link absen yang diberikan oleh panitia agar kita sama-sama tahu dari mana saja, dan nanti mungkin kami bisa kembali menginfokan untuk acara-acara Islami lainnya dari Lasnas Inisiatif Zakat Indonesia. Baik, sekarang 2 pertanyaan terakhir ini Ustazah. Yang pertama, ini untuk perempuan atau wanita yang sedang hamil Ustazah. Jadi kiat khatam Al-Quran bagi wanita yang sedang hamil itu seperti apa? Karena memang kondisi hamil ini yang ada mual-mualnya ya gitu. Jadi keadaannya ingin istirahat aja. Dan berhubungan dengan itu Ustazah, bagaimana memotivasi diri agar tetap bisa stabil, agar tetap bisa kembali lagi tadi istiqomah gitu ya, menjaga hafalan. Tapi ini lebih kepada hafalan dan motivasinya seperti apa begitu Ustazah? Tafadhol Ustazah. Ya, baik. Jadi gini ya, bagi yang hamil, alhamdulillah, qadarullah, saya juga lagi hamil ya. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya
memang bawaannya ada yang pengen istirahat, ada yang pengen mual-mual aja, ada yang sampai dikit-dikit mabokan gitu ya. Ya dipaksain. Kalau memang tidak bisa gitu kan, ya udah sambil rebahan mendengarkan murotal gitu ya. Jadi kita usahakan memaksimalkan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan kedua adalah istiqomah ya, istiqomah atau motivasi dalam belajar Al-Quran atau membaca Al-Quran. Ingat, kenapa sih kita harus membaca Al-Quran? Anggap aja kita membaca Al-Quran adalah surat cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, bagi kita. Jadi maka kita tidak akan bosan. Ya. Jadi insya Allah makin kita banyak baca Al-Quran, makin kita menikmati, makin sampai kalau satu hari nggak baca Al-Quran itu merasa hati itu galau ya. Bukan karena ditinggalkan sama pacar ya, galaunya. Tapi karena kita satu hari tidak membaca Al-Quran, itu kita merasa galau. Ya. Apa nih yang belum nih? Ada yang kurang. Oh iya, belum baca Al-Quran. Setelah baca Al-Quran, hatinya tenang. Itu level yang paling tinggi. Jadi, karena hati ini sudah menikmati membaca Al-Quran setiap hari, ya. Dan keberkahan Al-Quran itu Masya Allah ya. Kalau kita satu hari nggak baca Al-Quran, ada aja tantangan dalam kehidupan, ada aja masalah yang timbul. Tapi kalau kita baca Al-Quran, walaupun ada tantangan-tantangan, kita menghadapinya itu dengan slow, dengan santai. Insya Allah nanti ada solusi. Baca Al-Quran terlebih dahulu. Gitu ya. Baik, Alhamdulillah. Masya Allah, ini tanpa terasa ya. Kita sudah hampir 1 jam 30 menit ya, udah melewati dari 17.30 ini Ustazah. Dan sekali lagi dari Fitri pribadi mewakili dari Lasnas Inisiatif Zakat Indonesia mengucapkan jazakillah khair Ustazah Nabila. Semoga sehat selalu, dilancarkan proses kehamilannya dan sehat-sehat semuanya babynya nanti. Juga salam buat keluarga Ustazah. Semoga kita bisa ketemu kembali ini rezekinya dengan Ustazah Nabila di event-event easy lainnya. Sekali lagi jazakillah khair Ustazah. Wa iyyakum jazakallah khairal jaza. Apabila ada kebaikan, manfaat ya dari pertemuan kita sore hari ini, mudah-mudahan insya Allah bisa diamalkan, dan juga apabila ada kebaikan itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada ucapan-ucapan yang kurang berkenan di hati teman-teman, mohon maaf dan buka pintu maafnya, dan itu semata-mata dari diri saya dan syaitan. Hadza wal afu minkum, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyaki Ustazah. Ya, kini Fitri mau mengumumkan siapa saja yang mendapatkan door prize menarik dari Gerai Safa. Tapi sebelumnya, sahabat Easy, Ramadan kita sudah sama-sama tahu ya, Ramadan sudah dekat. Ibadah tentunya semakin meningkat dan sedekah ayo kita perkuat. Persiapan Ramadan kita bantu saudara-saudara kita yang membutuhkan kebutuhan selama Ramadan di programnya Easy Booking Berkah Ramadan. Jadi selengkapnya bisa langsung lihat di running text yang ada di bawah ini ya. Bagaimana sih Booking Berkah Ramadan itu, apa sih Mbak Fitri? Kak Fitri, jadi Booking Berkah Ramadan itu adalah kita membantu saudara-saudara kita sampai pelosok negeri, bahkan sampai luar negeri yang memang membutuhkan kebutuhan Ramadannya selama bulan Ramadan. Ayo bersama Easy kita persiapkan Ramadan untuk memuliakan mustahik atau saudara-saudara kita yang membutuhkan di sana. Dan selengkapnya juga bisa langsung lihat di Instagramnya Easy @inisiatifzakat dan YouTube Inizia TV. Booking sekarang, berkah kemudian. Ya, Fitri sekarang mengumumkan siapa saja nih yang akan mendapatkan door prize dari Gerai Safa. Barakallah ya, selamat untuk seluruh pemenang yang mendapatkan door prize dari Gerai Safa. Ada 3 orang. Yang pertama ada Kak Indah Fajardini, Masya Allah. Oh, ini tadi ya, Ibu Fajardini yang bertanya secara langsung. Lalu yang kedua ada Ustadz Faisal Arif Widianto. Dan yang ketiga ada dari Kak Fitri _ Solo. Oh, sama-sama. Terima kasih. Syukran Kak.
Terima kasih. Ustadz, sama-sama. Ibu ini namanya sama ini Fitri_Solo. Untung ada solonya, Bu. Kalau enggak Fitri yang dapat buku di sini. Baik, jadi nanti bisa menghubungi panitia di 0823 20 60 5717 atau bisa lihat di chat Zoom yang diberikan oleh teman-teman panitia, nanti akan dihubungi atau menghubungi panitia. Kita sama-sama mengingatkan untuk bisa diberikan door prize-nya. Sekali lagi selamat buat Ibu Indah Fajardini, Ustadz Faisal Arif Widianto, dan Ibu Fitri_Solo. Kami ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan kasiran untuk semuanya, dan tentunya terima kasih untuk Gerai Safa yang telah mensponsori event kali ini. Saya Fitri Fauzia sebagai pembawa acara serta mewakili segenap panitia acara dari Lasnas Inisiatif Zakat Indonesia mengucapkan terima kasih karena dari awal sampai akhir kita telah sama-sama menyimak kajian untuk lebih bisa mendekatkan diri kepada Al-Quran di bulan Ramadan, bahkan mungkin setelah Ramadannya pun. Dan dari Lasnas Inisiatif Zakat Indonesia mewakili selamat memasuki ibadah bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Acara ini dapat kembali disaksikan di YouTube Inizia TV. Subscribe, like, comment, and share ya, sahabat Izi. Kami akhiri acara dan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Muliakanlah hidupmu. Terima kasih Ibu Masnawati dari Notaris Muslim Indonesia dan seluruh anggota notaris dan seluruh peserta ini dari Indonesia, macam-macam provinsi yang dijanji. Mulailah dengan melihat sekitar, selami apa yang mereka rasakan, maka kau temukan bahwa hidup ini adalah tentang memberi. Hidupmu akan dimudahkan jika kau mudahkan hidup sesamamu. Janganlah pernah kau ragukan apa yang telah dijanjikan olehnya. Ingatlah kita kan ditanya, dari mana kita dapatkan, akan kemana kita belanjakan semua harta yang kita punya. Hidupmu akan dimudahkan jika kau mudahkan hidup sesamamu. Janganlah pernah kau ragukan apa yang telah dijanjikan olehnya. Hidupmu akan dimudahkan jika kau mudahkan hidup sesamamu. Janganlah pernah kau ragukan apa yang telah dijanjikan olehnya.